Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam damai dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu sekali lagi pada hari ini di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini adalah hari Sabtu, hari biasa ke-24, bersamaan 18 September 2021. Kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 hingga 15 bertemakan Jadilah pendengar yang baik dan bijak. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam satu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebahagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Saudara-saudari, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita panca indera yang cukup, sehingga kita dapat berinteraksi
dan berkomunikasi dengan sekeliling kita. Salah satu panca indera yang penting Tuhan berikan ialah telinga kita yang dapat kita gunakan untuk mendengar. Pendengaran itu penting supaya kita tahu apa yang orang lain katakan kepada kita. Melalui pendengaran kita dapat belajar dan mendapatkan pengetahuan sesuatu perkara. Ini bermakna siapa-siapa yang menggunakan sebaik mungkin telinga mereka untuk mendengar, pasti banyak yang dipelajari dan mengubah diri seseorang. Sekarang persoalannya, seramai mana orang benar-benar menggunakan pendengaran dan mendengar perkara yang baik untuk membina hidup mereka. Injil hari ini saudara-saudari bagaimana Yesus mengatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Hari ini Yesus menegaskan betapa baiknya mendengar dengan baik, khususnya sabda Tuhan. Sabda Tuhan adalah hidup yang memberi hidup kepada setiap kita, karena Yesus adalah sabda. Mereka yang mempunyai telinga, gunakanlah untuk mendengar. Saudara-saudari yang dikasihi, mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini. Tuhan menganugerahkan kita telinga untuk mendengar sebagai cara kita berinteraksi, lebih-lebih lagi menerima pengetahuan. Maka kita perlulah menggunakan telinga dengan baik untuk mendengar. Rata-rata di antara kita diberikan telinga yang sehat untuk mendengar, kecuali mereka yang sejak lahir kurang upaya mendengar. Kita dapat dibentuk melalui apa yang kita dengar. Walaupun apapun yang kita dengar, ianya adalah pilihan kita mau mendengar atau tidak. Kita juga punya pilihan untuk memilih mau mendengarkan sesuatu yang baik, mungkin kata-kata yang baik, nasihat, teguran, peringatan, pengetahuan, bahkan sabda Tuhan yang dapat membentuk diri kita, atau sesuatu yang tidak baik yang boleh merusakkan kita. Kalau kita berikan telinga untuk mendengar yang baik, ia akan menguntungkan diri sendiri. Tetapi kalau kita memilih untuk mendengarkan yang tidak baik dan negatif, pasti ianya merugikan kita. Lebih-lebih lagi kalau mendengar sabda Tuhan dan menerimanya dengan sepenuh hati, pasti kita dibentuk sesuai dengan maksud sabda Tuhan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, jadilah pendengar yang bijak, memilih mendengarkan sesuatu yang berguna kepada diri sendiri. Oleh itu, saudara dan saudari, mari kita menggunakan telinga dengan sebaik mungkin untuk mendengar dengan baik sabda Tuhan, agar kita dapat dibentuk sesuai dengan kehendak Allah menurut maksud sabda yang kita terima itu. Gunakanlah panca indera sebaik mungkin yang Tuhan berikan, agar kita menjadi tanah yang baik, subur untuk menerima sabda, dan dengan selalu mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berbuah banyak. Semoga sabda Tuhan yang kita terima hari ini membentuk, membangunkan, dan menguatkan setiap kita untuk menjadi pendengar yang baik dan bijak. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.